Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yazid, NPM saya 2022 10515117. Saya dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Nah, di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian dari kelompok kami yang judul hubungan stres akademik terhadap perilaku agresif pada mahasiswa. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan fenomena yang melatar belakangi judul ini. Nah, fenomena stres akademik kini menjadi isu yang semakin nyata di kalangan mahasiswa. Tekanan berat untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang padat, persaingan ketat dalam meraih prestasi, sehingga tingginya ekspektasi dari berbagai pihak seringkali memicu tingkat stres yang kronis. Mahasiswa kerap dibebani dengan tugas menumpuk, ujian yang mendebarkan, dan keinginan untuk mencapai nilai sempurna, yang semuanya berkontribusi pada akumulasi tekanan psikologis. Kondisi ini, jika tidak diimbangi dengan strategi coping yang efektif, dapat mengganggu keseimbangan emosional mental mereka. Nah, dampak dari stres akademik yang tidak terkelola dengan baik ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk perilaku agresif. Kita biasanya melihat atau kita bisa melihat dari berbagai insiden di lingkungan kampus, mulai dari perdebatan sengit yang berujung pada adu mulut, tindakan cyberbullying di media sosial, hingga vandalisme sebagai luapan frustasi. Nah, perilaku agresif ini bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan iklim kampus yang tidak kondusif dan syarat ketegangan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengkaji lebih dalam bagaimana stres akademik dapat memicu luapan emosi yang tidak terkendali, sehingga kita dapat mengembangkan intervensi yang tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan amanah bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas berasal dari kata validity yang berarti keabsahan atau kebenaran. Validitas mempunyai arti sejauh mana ketetapan kecermatan alat ukur mampu melakukan fungsi ukurnya. Nah, menurut Sugiono 2005, validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Selain validitas, alat ukur yang baik juga harus reliable. Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability yang berarti hal yang dapat dipercaya. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat mengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten. Bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Nah, alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Sebuah tes dikatakan mampu reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan data dengan hasil yang acak atau tetap walaupun diberikan pada waktu yang berbeda pada responden yang sama. Oleh karena itu, alat ukur yang baik adalah alat ukur yang valid dan reliable. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Nah, di sini ada 40 responden. Nah, ini berikut hasil datanya yang telah di total. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur atau hasil dari validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama itu kita datanya seperti ini. Nanti pas ke JASP, nah langsung saja kita masuk ke analyze. Analyze kita ke regresi. Correlation. Nah, ini langsung kita masukkan saja. Variabel-variabel akan kita olah sampai dengan R total. Kita pindahkan ke kanan.
Lalu kita klik ini person, lalu report significance dan flag significance correlation. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini korelasinya. Nah, untuk membaca validitas dan reliabilitas ada dua cara melihat valid bandingkan R tabel dan R total atau persennya. Nah, kurang dari 0,05 item dikatakan valid. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini ya kalau sudah terlihat. Nah, sama kan hasilnya. Selanjutnya kita melakukan ke data selanjutnya yang perilaku agresif. Nah, ini juga sama. Selanjutnya kita ke analyze. Analyze. Langsung ke reliability. Ke undimensional reliability. Nah, ini kita masukkan item-item perilaku agresivitas. Kita pindah ke kanan. 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2 dan 4. Nah, ini sudah ada variabelnya. Oke, 17. Nah, selanjutnya kita ke bagian analyze. Kita ke koefisien alpha. Nah, kita centang ini. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini ya hasilnya, reliabilitasnya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi stres akademik menurut Gazella dan Masten. Nah, menurut Gazella dan Masten, stres akademik merupakan respon emosional, fisik, kognitif, dan perilaku yang dialami individu saat melakukan atau menghadapi tekanan akademik. Stres akademik timbul akibat ketidakmampuan individu dalam menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kapasitas yang dimiliki. Nah, aspek-aspek stres akademik di sini menurut Gazella terdapat beberapa aspek stres akademik, yakni yang pertama metode stresor akademik terdiri dari tekanan, frustasi, konflik, pemaksaan diri, perubahan diri. Yang kedua itu ada reaksi terhadap stresor akademik yang terdiri dari reaksi fisik, reaksi emosi, reaksi kognitif, reaksi perilaku. Nah, selanjutnya ada definisi perilaku agresif. Nah, definisi perilaku agresif menurut Bass merujuk pada tindakan atau kecenderungan
yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai metode untuk mengekspresikan emosi negatif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, aspek-aspek perilaku agresivitas menurut Bas mengatakan lebih lanjut bahwa terdapat 4 dimensi agresi yang dapat digunakan untuk melihat perilaku agresif secara umum. Yang pertama, agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, permusuhan. Nah, selain itu ada blueprint yang akan blueprint untuk yang sesuai dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini blueprint trust akademik. Ada aspeknya, yang pertama ada stressor, indikator ada tekanan, frustasi, konflik, pemaksaan diri, perubahan diri. Nah, yang kedua itu ada reaksi terhadap stressor akademik, indikatornya terdiri dari reaksi fisik, reaksi emosi, reaksi kognitif, reaksi perilaku. Nah, selanjutnya di sini ada blueprint tentang perilaku agresif. Nah, aspeknya itu ada agresi fisik, indikatornya itu keadaan saat individu melampiaskan kemarahannya dengan memukul, merusak barang di sekitarnya dengan sengaja, serta melakukan kekerasan kepada temannya. Nah, aspek yang kedua itu ada agresi verbal. Indikatornya perilaku individu untuk membentak dan mengumpat dengan kata-kata kasar. Yang ketiga, kemarahan. Indikatornya keadaan di saat individu mudah untuk marah dan bersifat temperamental. Nah, datanya sudah terlihat ya di sini yang tadi kita olah. Seperti ini datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman datanya yang valid. Tuh, di bawah 0,05 untuk dikatakan valid. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan uji normalitas. Nah, di sini saya sudah ada datanya ya, teman-teman. Ada 100 responden yang telah mengisi di formnya. Ini datanya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman datanya. Nah, selanjutnya saya akan uji normalitas. Nah, yang di sini yang sudah saya buat ini adalah yang akan saya uji normalitasnya. Nah, ada total stres dan total agresif. Ya, ini tinggal kita copy paste aja. Kita copy paste, terus kita menuju ke SPSS-nya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menguji normalitasnya ya. Nah, kita ke analyze. Terus kita ke deskriptif statistik. Deskriptif. Nah, di sini teman-teman. Selanjutnya kita ke explore. Nah, ini tadinya kan variabel ini berada di sebelah kiri. Nah, ini sudah saya pindahkan jadi ke sebelah kanan. Nah, awalnya tuh dua variabel ini tuh seperti ini. Masih berada di kiri. Nah, di sini saya akan pindahkan ke kanan. Dua-duanya variabel. Nah, selanjutnya kita ke plot. Kita ke yang kita centang normality plot with test. Nah, setelah itu kita konsun ya teman-teman, atau kita next. Kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini teman-teman hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sama Q-plots-nya. Nah, ini datanya tidak normal ya teman-teman karena kurang dari 0,05. Ini seperti itu teman-teman. Nah, apabila data ini di atas 0,05 maka dikatakan normal ya teman-teman datanya. Nah, ini kan 0,01 jadi kan datanya itu tidak normal.
data tidak normal teman-teman. Test of normality-nya ya dari signifikansinya yang ini, variabel 1 dan variabel 2 atau sebaliknya. Nah itu kan tadi datanya kan ada, sebelumnya kan ada 40 responden ya. Nah ini kan tadi datanya ada 100. Nah itu selanjutnya saya dan kelompok itu bikin kuesioner baru yang berjumlah 100 responden. Nah itu respondennya yang ini ya teman-teman, yang tadi yang telah diisi, yang ini respondennya yang telah mengisi di formnya ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan uji korelasi. Nah, uji korelasinya itu kita ambil dari data yang ini ya, yang tadi yang 100 item, 100 responden, maaf. Kita pakai yang ini, data yang ini yang 100 ini. Nah, pakai data yang ini. Caranya masih sama, kita log lagi yang ini. Nah, selanjutnya itu kita langsung uji ke SPSS. Nah, kita ke analyze, kita ke correlates, bivariate, ini habis ke korelasi, ke bivariate. Nah, ini variabelnya sudah berpindah ke kanan ya teman-teman. Nah, selanjutnya klik person, two tail, dan one yang kita ini yang two tail ya teman-teman, dan kita cek langsung flag significance correlation, kemudian kita langsung pakai. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, uji korelasi. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka ada korelasi ya teman-teman, ada korelasi jika kurang dari 0,05. Nah, 0,05 kurang dari 0,05. Ini datanya ya teman-teman tadi. Ini yang 100 item. Seperti itu ya teman-teman, uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Kita pakai data yang ini. Selanjutnya kita ubah ke SPSS. Hasilnya maka seperti ini. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan uji kategorisasi ya teman-teman. Nah, kita langsung ke filenya, yaitu di sini datanya. Nah, ini kita ke variabel pertama yaitu stress akademik. Nah, kita copy datanya ini. Kita blok dulu datanya untuk variabel yang pertama, stress akademik. Sampai sini ya teman-teman, 11 item. Terblok semua ternyata. Nah, oke, terus ini teman-teman. Nah, ini kita langsung copy aja. Nah, kita ke Excel, kita balik lagi ke ke SPSS. Nah, di sini ya teman-teman, kita taruh datanya. Nah, ini teman-teman datanya. Nah, setelah itu kita ke sini, total. Nah, oke, kita balik ke data view. Nah, selanjutnya kita totalnya dulu. Nah, di sini ya total stress akademik. Kita copy aja.
Nah, di sini kita copy aja, kita balikin ke SPSS, kita copy di maaf ini kembali ke turunan variabel 11. Ini kita ganti jadi variabel 11. Nah, ini F totalnya atau total. Nah, kita ke data view kembali. Nah, transform record different variable. Nah, kita masukkan R totalnya aja di sini. Kemudian kita masukkan output variable, kita tulis kategorisasi. Nah, kita langsung change, langsung ke out new value. Nah, di sini kita kasih penomoran dulu ya. Ini nomor 1. Nah, ini kita lowest itu yang terendah, yaitu kita balik lagi ke notepad. Nah, 22, ini kan 22. Nah, kita tulis jadi 21,5. Terus add, terus yang kedua, value yang kedua kita ke notepad. Ini teman-teman 33 kok, 31,5. 33 berarti 32,5. Oh, kita masukkannya ke sini teman-teman, maaf, ke range. Nah, kita masukkan 22, di sini 32,5, langsung ke add. Nah, masukkan lagi yang 3, kita range value nya kita checklist terlebih dahulu, ada 33. Nah, kita buka notepad lagi. Nah, 33. Terus continue, kita tutup oke. Nah, kategorisasinya di sini sudah muncul. Lanjut kita ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, yang kita masukkan hanya kategorisasi. Kita akan ke sini, checklist. Nah, kategorisasinya itu sudah muncul ya teman-teman di sini. Untuk yang variabel pertama itu stres akademik. Nah, yang untuk selanjutnya sama seperti itu. Di sini kita bikin di sebelahnya saja. Untuk yang agresif, kita blok datanya di sini. Kita blok semuanya. Maaf. Setelah itu kita copy paste, kita ke SPSS kembali. Nah, di sini kita masukkan datanya. Nah, oke.
kemudian di sini totalnya. Yang ini teman-teman total agresif. Nah, ini kita copy paste, kita ke SPSS kembali. Nah, ini kita masukkan di sini untuk totalnya. Kita ke variable view. Di sini kita ke totalnya. Kita balik lagi ke data view. Ini kita ubah terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan totalnya. Nah, kita data view. Ke transform. Ke record different variable. Ini totalnya. Kategorisasi. Nah, selanjutnya kita change. Kita change. Oke, kita alt new values. Sebentar, maaf. Yang ini kita masukkan kembali ke sini. Nah, masuk ke sini. Gini teman-teman. Nah, kita bikin. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kita lanjut ke tadi, kita ulang dulu, saya ulang. Kita masukkan data yang ini. Kita copy paste. Kita ke SPSS kembali, teman-teman. Nah, terus kita masukkan totalnya. Kita copy yang ini, terus kita ke SPSS. Nah, ini kita copy paste totalnya. Ini ke variable new.
langsung ke data view kembali, ke transform, record different variable. Nah, ini yang total kategorisasi, change. Nah, langsung ke sini teman-teman, sama seperti tadi, 11,5 gitu. Nah, terus yang kedua kita ke sini, range nilai tengah 10 dan 26,5. Terus yang ketiga 27, kita edit dulu teman-teman. Nah, add terus nggak consume. Nah, seperti ini kita oke. Nah, kita lihat kembali di sini. Nah, sudah ada teman-teman. Kita kategorisasinya, lanjut ke analyze, ke descriptive statistik, frequency. Nah, ini kita masukkan yang kategorisasi. Pindahkan ke kanan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman bentukannya. Oke, seperti itu teman-teman. Uji kategorisasi. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan uji beda. Nah, di sini kita ke WPS dulu. Nah, ini uji bedanya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk yang stres akademik, yang sini ada yang laki-laki, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu ada perempuan. Ya, begitu juga dengan variabel pengaruh agresivitas. Sini laki-laki dan di sini juga ada perempuan. Nah, ini sebelum kita uji beda, kita copy dulu yang ini, yang laki-laki kita masukkan. Ini teman-teman di sini laki-laki. Ini kita copy paste. Ini kita copy paste. Nah, selanjutnya kita ke SPSS kembali ya. Nah, ini tadi yang sudah saya copy, stres akademik, sebelah kanan dan sebelah kirinya ada gender. Ya, sudah teman-teman tuh. Selanjutnya variable view. Kemudian nanti di sini kita pindahkan, kita klik seperti ini di none ini, di seperti ini. Nah, munculin nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kita ubah. Nah, ini nanti teman-teman tinggal tambahkan, klik menu plus ini, tambahkan dua. Yang pertama itu ada laki-laki, yang kedua itu untuk perempuan ya. Oke, kita oke saja. Langsung ke data view kembali, kita ke analyze, kita ke non-parametric test. Nah, yang legacy dialogs kita klik saja, kemudian pilih to independent samples, kita enter saja, kita klik. Nah, ini stres akademik. Nah, sebelumnya kan di sini teman-teman. Nah, yang stres akademik ini kita pindahkan ke test variable di sini. Nah, untuk gender kita ke grouping variable seperti ini teman-teman. Nah, define groupnya kita klik 1 dan 2. Ini kita consume saja. Nah, di checklist ini main with new. Nah, langsung klik OK. Nah, silakan seperti ini teman-teman. Begitu juga dengan yang pengaruh agresivitas variabel keduanya. Kita ke WPS kembali. Nah, ini teman-teman. Untuk yang pengaruh agresivitas itu ini. Nah, ini laki-lakinya kita copy juga. Tinggal kita, nah ini kita copy saja teman-teman, yang ini sampai bawah. Aduh. Nah, ini kalau apabila sudah di copy teman-teman, di sini kopinya. Nah, terus langsung ke SPSS yang ini ya, yang perilaku agresif. Nah, ini apabila tadi sudah di copy, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sama seperti tadi, kita ke variable view, kemudian kita klik values. Nah, sama teman-teman, di sini kita klik menu plus ini ya, menu plus, klik 2 kali. Nah, nanti di sini ada dua value, yang satu untuk laki-laki dan yang kedua ini untuk perempuan. Nah, ini kita langsung oke saja. Kemudian kita balik lagi ke data view, langsung ke analyze, kita ke parametric test, langsung ke legacy dialogs ya teman-teman.
klik saja. Nah, di sini langsung ke to independent samples, langsung kita klik. Nah, ini tuh sebenarnya tadi posisi awalnya di sini teman-teman. Nah, ini posisi awalnya seperti ini. Nah, perilaku agresivitas kita geser ke sebelah kiri seperti ini teman-teman. Nah, begitu juga dengan gendernya ya. Gender kita klik sebelah sini, kemudian define group. Nah, ini grup satunya ini untuk laki-laki, grup keduanya ini untuk perempuan ya. Nah, kita konturin aja atau kita next. Langsung kita klik main with you, langsung kita klik OK kembali teman-teman. Nah, ini seperti ini tampilannya nanti teman-teman. Nah, ini perilaku agresivitas sini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Untuk yang baru kita uji tadi, uji beda, dan ini hasilnya perilaku agresif. Nah, ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini uji beda. Nah, dalam melakukan uji beda ini kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu untuk membedakan yaitu gender laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu kita beralih ke SPSS, klik atau pilih analyze, lalu klik lagi non parametric test, kemudian klik legasi dialog, dan klik do independent sample. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti ini teman-teman yang tadi yang sudah kita lakukan uji beda untuk stres akademik. Nah, setelah itu define groupnya juga seperti ini tadi ya, seperti ini. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kemudian akan muncul hasil seperti di bawah. Dari hasil yang didapatkan bahwa perempuan mendapatkan rank lebih tinggi dibandingkan rank laki-laki. Dari hasil signifikansi sebesar 0,189, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perilaku agresivitas antara laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, untuk yang uji beda perilaku agresivitas, nah, lakukan hal ini yang sama pada variabel perilaku agresivitas dan didapatkan hasil seperti ini ya teman-teman, seperti berikut. Nah, hasil yang didapatkan merupakan mendapatkan rank yang lebih tinggi dibandingkan rank laki-laki. Dari hasil signifikansi sebesar 0,129, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perilaku agresivitas antara laki-laki dengan perempuan ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk uji beda seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya akan uji regresi. Nah, sebelum uji regresi, di sini kelompok kami memakai data kelompok lain dikarenakan pada saat uji sebelumnya itu di data kelompok kami datanya tidak normal. Nah, maka dari itu di kelompok kami memakai data dari kelompok lain. Nah, mari kita uji regresinya. Kita ke Excel ini, kita ke PSP ini. Nah, ini kita copy semua teman-teman, kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini, dan ini sudah kita copy. Selanjutnya kita ke Excel kembali teman-teman, Excel ini, terus ini. Nah, ini kita copy lagi, yang ini, yang total ini kita copy, kita balik ke SPSS kembali, kita balik ke SPSS. Nah, setelah itu kita klik analyze, kita ke regression, linear, klik kanan. Nah, seperti ini teman-teman datanya nanti. Nah, langsung kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya, maka setelah itu teman-teman tadi sudah dimasukkan variabel. Jadi nanti seperti ini, dua variabelnya itu dimasukkan. Nah, setelah itu akan muncul hasil seperti bawah ini. Pada bagian summary dijelaskan berdasarkan nilai korelasi atau R sebesar 0,063. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,440, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 44%. Nah, pada ANOVA diketahui bahwa nilai F itu sama dengan 45,571 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil atau lebih rendah dari 0,05. Nah, data nanti seperti ini teman-teman. Setelah kita uji tadi seperti ini. Nah, berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
Terima kasih. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.